Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamni dengan NIM 22070405. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Kimia Material Kimia Terpadat dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muslim MSc. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul yang telah saya pilih yaitu Perancangan alat ukur TDS atau Total Dissolved Solid Air dengan sensor konduktivitas secara real time. Yang pertama ada pendahuluan. Sekitar 70% tubuh manusia terdiri dari air. Kebutuhan tubuh terhadap air umumnya dipenuhi melalui asupan air minum dan makanan. Kebutuhan air minum setiap orang bervariasi, bergantung pada berat badan dan aktivitasnya. Banyak masyarakat di daerah perkotaan yang menggunakan air minum dalam kemasan plastik yang biasa disebut galon. Syarat baku mutu air minum sebagaimana yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan air untuk dikonsumsi adalah kandungan TDS dalam air. TDS adalah jumlah zat padat terlarut baik berupa ion-ion organik, senyawa maupun koloid di dalam air. Makin tinggi konsentrasi TDS yang terionisasi dalam air, maka akan makin besar konduktivitas listrik larutan tersebut. Sementara konsentrasi TDS juga dipengaruhi oleh temperatur. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari sensor konduktivitas didasarkan pada pengaliran arus ke dalam zat cair dengan menggunakan dua probe yang terbuat dari stainless dengan jarak 1 cm yang berfungsi untuk mendapatkan nilai konduktansi suatu larutan. Besarnya nilai konduktansi bergantung kepada ion organik, suhu, dan konsentrasi ion. Semakin besar nilai konduktivitas mengindikasikan semakin banyak mineral yang terkandung di dalam air. Hubungan antara TDS dan konduktivitas dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Dengan TDS adalah jumlah zat terlarut dengan satuan ppm dan EC adalah konduktivitas listrik diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pada metode penelitian. Sistem pengukuran TDS air minum ini dilakukan berdasarkan kemampuan kation dan anion untuk menghantarkan arus listrik. Semakin besar nilai konduktansi, maka semakin besar kemampuan kation dan anion dalam menghantarkan arus listrik. Secara umum, blok diagram sistem secara keseluruhan dapat diperhatikan pada gambar berikut, di mana zat cair yang akan diukur TDS-nya kemudian dilanjutkan pada sensor konduktivitas listrik, sensor temperatur, dan kemudian dilanjutkan pada microcontroller ATmega 328 dan selanjutnya dilanjutkan pada PC atau personal computer. Pada alat ukur TDS dalam air menggunakan sistem sensor konduktivitas dengan dua probe yang terbuat dari stainless. Sebagai sumber tegangan untuk sensor konduktivitas digunakan yaitu catu daya 12 volt. Desain secara umum terdiri dari atas 3 bagian, yaitu sensor konduktivitas dan sensor temperatur, microcontroller sebagai pengkondisi sinyal, dan penampil atau PC. Dalam sensor konduktivitas, pengaliran arus listrik searah ke dalam zat cair. Sangat rentan terjadi elektrolisis dan perubahan kepolaran ion-ion. Untuk menjaga supaya tidak terjadi elektrolisis, digunakan sumber tegangan AC konstan pada probe, agar pada larutan dapat terjadi aliran arus dan mengkonversi nilai konduktansi menjadi tegangan. Selanjutnya, sumber tegangan yang digunakan pada sinyal processing adalah 12 volt. Sementara sensor temperatur LM35 yang berfungsi untuk mengubah besaran temperatur menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Besaran tegangan yang dihasilkan oleh sinyal processing akan diubah menjadi nilai digital melalui microcontroller Arduino dan mengkonversinya menjadi satuan ppm serta menampilkannya pada personal computer. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil pengukuran yang telah didapatkan dalam pengukuran TDS dalam air dengan menggunakan sensor konduktivitas didapatkan hasil bahwa tegangan keluaran sensor semakin naik seiring peningkatan nilai TDS air yang telah diukur dengan TDS SEDO 7200. Kenaikan tegangan keluaran sensor berhubungan secara linier dengan TDS air. Melalui pendekatan garis lurus diperoleh persamaan Y, yaitu 0,924x tambah 88.1079, di mana angka 0,924 menyatakan sensitivitas sensor. Besarnya sensitivitas sensor adalah 0,924 mV per ppm, yang artinya setiap kenaikan nilai TDS 1 ppm, maka tegangan keluaran sensor akan naik sebesar 0,924 mV.
Tanda positif berarti tegangan keluaran naik dengan peningkatan nilai TDS. Dan angka 88.179 merupakan tegangan keluaran atau dalam volt pada saat nilai TDS mendekati 0. Selanjutnya yaitu hasil grafik yang telah diperoleh, yaitu hubungan antara TDS dan tegangan keluaran, di mana kenaikan tegangan keluaran sensor berhubungan secara linier dengan TDS air. Ketelitian pengukuran dibandingkan dengan TDS EZDO E7200 memiliki perbedaan nilai TDS maksimal kurang dari 3 ppm. Secara keseluruhan, desain alat yang telah dibuat adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan data hasil dan analisis terhadap besaran yang terdapat dalam sistem pengukuran TDS air yang menggunakan sensor konduktivitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya sensitivitas sensor konduktivitas adalah 0,924 mV per ppm, yang dimana artinya setiap kenaikan nilai TDS 1 ppm sampel, maka tegangan keluaran sensor akan naik sebesar 0,924 mV. Persentase kesalahan dari sistem pengukuran TDS air berkisar antara 0,11% sampai 7,80%. Ketelitian pengukuran dibandingkan dengan TDS EZDO E7200 memiliki perbedaan nilai TDS maksimal kurang dari 3 ppm. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.